Kalau tadi sudah kita sampaikan terkait dengan fikih di masa sahabat secara umum, maka pada kesempatan berikutnya ini akan saya sampaikan eh, periode fikih pada masa Abu Bakar As-Siddiq, di mana kita ketahui bahwasanya sepeninggal Rasulullah wafat, kepemimpinan umat Islam itu digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini beliau menjabat sebagai seorang khalifah, maka seluruh kegiatan keagamaan itu berada di tangan Abu Bakar. Kita bisa membayangkan betapa sulitnya masa Abu Bakar ini. Karena selama ini umat Islam selalu ketika dihadapkan sebuah persoalan keagamaan itu langsung mendapatkan solusinya dengan mempertanyakan langsung kepada Rasulullah sehingga nanti menemukan jawabannya melalui nas, baik dijawab oleh Rasulullah melalui Al-Quran maupun melalui hadisnya. Namun pada masa Abu Bakar ini menjadi tanggung jawab yang luar biasa yang diemban oleh Abu Bakar selaku khalifah sepeninggal Rasulullah Muhammad, sehingga pada saat itu muncul beberapa persoalan yang harus diselesaikan oleh Abu Bakar selaku khalifah. Di antaranya pada masa Abu Bakar ini kan muncul persoalan-persoalan yang paling terkenal, di antaranya banyak sekali orang yang murtad ya, keluar dari agama Islam sepeninggal Rasulullah, sehingga Abu Bakar ini bagaimana caranya mencarikan solusi, mencarikan hukum terkait dengan orang murtad ini seperti apa. Kemudian banyak juga umat Islam yang dulunya ketika Rasulullah masih hidup itu mau membayar zakat, tetapi ketika Rasulullah wafat itu kemudian mereka enggan mengeluarkan zakat. Nah, ini peristiwa-peristiwa semacam ini yang harus dicarikan solusinya oleh Sayyidina Abu Bakar. Nah, maka kita sampaikan ciri khas dari fikih pada masa Abu Bakar. Nanti silahkan sejarahnya secara global, secara menyeluruh itu silahkan dibaca di dalam buku-buku fikih ya. Tidak mungkin saya sampaikan di sini semua karena durasi. Maka ciri khas dari fikih di masa Abu Bakar ini yang perlu ditandai adalah satu, penggunaan kias atau analogi secara luas dalam berbagai kasus hukum yang tidak terdapat dalam nas baik Al-Quran maupun hadis tentang hukum terkait. Karena yang bisa dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar tentu melakukan kias, melakukan analogi, mencari persamaan hukum gitu. Jadi karena memang yang terjadi di masa Abu Bakar ini tentu ada beberapa persoalan yang ternyata belum pernah terjadi di zaman Rasulullah. Maka jalan hukum yang ditempuh oleh Abu Bakar yaitu dengan cara menggunakan kias. Nah, kias nanti apa? Nanti bisa dipelajari teman-teman di mata kuliah usul fikih. Jadi singkat kata kias itu adalah mencari analogi ya, hukum yang persamaan ilat dalam sebuah hukum. Jadi mencari persamaan hukum yang ada dalam nas begitu. Kemudian yang kedua, selain menggunakan kias, yang kedua adalah ijma atau kesepakatan ulama pada saat itu dimanfaatkan sebagai dasar penetapan hukum. Nah, ini menunjukkan Abu Bakar ternyata beliau tidak arogan semuanya diputuskan sendiri, tetapi tetap membutuhkan kesepakatan dari para sahabat yang lain untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Nah, ini kira-kira jadi semua yang dilakukan saat itu, yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar adalah pilihan dalam rangka untuk menyelamatkan agama gitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh Abu Bakar ini dalam rangka untuk menyelamatkan agama, hifdzuddin gitu. Jadi beliau melakukannya berdasarkan istihad yang beliau lakukan, dan tentunya istihad yang dilakukan oleh Abu Bakar itu mendasar kepada nas yang ada. Sehingga fikih yang pada saat Abu Bakar ini berkembang sesuai dengan hasil istihad Abu Bakar. Oleh karena itu perkembangan fikih di masanya itu sangat baik. Jadi kondisi sosial masyarakat Arab pada saat itu sangat keras. Jadi terkadang harus dikeluarkan hukum yang keras pula untuk menanganinya, yaitu dengan cara perang jika itu diperlukan. Karena mengingat kondisi Abu Bakar itu kan masa transisi, yang semula umat Islam selalu didampingi, selalu dituntun oleh Rasulullah, tapi begitu Rasulullah wafat kemudian ditangani oleh Abu Bakar, tentu Abu Bakar mengemban amanah yang luar biasa. Oleh karena itu ya fikih di masa Abu Bakar ini mungkin terkadang pengambilan keputusannya dibilang keras karena memang ini tadi ya, jadi masa transisi begitu harus ditangani keras pula. Bahkan
harus ditangani dengan cara kekerasan dalam tanda kutip ya, seperti memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat ya. Ini memang harus dengan cara yang tegas gitu ya. Nah, dengan demikian perkembangan saat ini tergantung pada bagaimana Abu Bakar itu memutuskan hukum. Bagaimanapun juga kita ketahui bahwasanya Abu Bakar ini kan orang yang sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah dan sudah diakui sebagai sahabat yang paling dekat dengan paling takwa. Jadi sehingga dalam memutuskan hukum fikih senantiasa berpegang pada nas tentunya. Karena memang selama ini selalu dekat dengan Rasulullah, sehingga tentu apa yang beliau Abu Bakar putuskan itu tidak jauh dari yang sudah dicantumkan di dalam nas. Nah, berikutnya adalah masa Abu Bakar sudah berakhir, maka kita masuk kepada masa Umar bin Khattab selaku penerus dari Khalifah Abu Bakar. Sebagai seorang sahabat yang pernah juga hidup bersamaan sezaman dengan Nabi Muhammad SAW, maka masa Abu Bakar ini masa Umar bin Khattab ini tentu Umar sendiri pernah melihat secara langsung Rasulullah itu dalam memerintah negara dan dalam memerintah agama itu seperti apa. Jadi Umar ini termasuk orang yang sering melakukan istihad dalam bidang hukum. Coba nanti dicari dalam buku-buku contoh istihad dalam bidang fikih yang pernah dilakukan oleh Umar itu apa. Jadi kan semakin ke sini permasalahan yang dihadapi umat Islam itu tentu lebih banyak. Karena permasalahan yang muncul itu semakin banyak, tentu fikih yang muncul pun akan semakin beragam. Maka pada saat Umar ini banyak istihad yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jadi istihad yang sering dilakukan Umar itu memberikan gambaran bahwa istihad yang beliau lakukan tetap sumber hukumnya adalah tetap mengacu kepada Al-Quran dan hadis gitu. Jadi sikap keras yang diterima dari ayahnya kondisi psikologis dari Umar pada saat itu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupannya, sehingga menjadikan Umar ini menjadi sosok yang sangat tegas, keras dalam pergaulannya, sehingga dalam pengambilan keputusan pun juga ini ya, jadi tegas, keras, tetapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Jadi istihad pada masa Umar itu sering harus memutuskan permasalahan yang tidak ada tempat berpijaknya. Ada beberapa kasus setelah yang dilakukan oleh Umar, nanti bisa dicari ya dalam buku-buku fikih terkait dengan kasus mu'alaf, kemudian kasus potong tangan pidana pencurian. Jadi permasalahan yang terjadi pada masa Umar ini semakin beragam gitu. Kalau pada masa Abu Bakar tadi kan yang paling terkenal terkait dengan enggan membayar zakat, orang yang keluar dari Islam begitu. Tetapi pada saat Umar bin Khattab ini sudah banyak sekali kasus yang muncul terkait dengan bagaimana kasus mu'alaf ini mendapati tempat terkait dengan mustahik zakat gitu. Kemudian kasus potong tangan ketika ada orang Islam yang kemudian mencuri, ini hukumnya bagaimana gitu, dan kasus rampasan perang dan seterusnya. Jadi dalam perjalanan sejarahnya Umar itu banyak melakukan istihad untuk hukum, sehingga pada masanya itu fikih yang berkembang itu cukup cepat gitu, karena yang dilakukan dilakukan oleh Umar bin Khattab itu memang menyesuaikan apa yang terjadi di lapangan. Sebagaimana yang sudah kita singgung tadi, pada masa sahabat ini sahabat tidak memprediksi apa yang belum terjadi. Jadi tidak memprediksi apa yang terjadi di masa depan, tetapi memberikan solusi, memberikan jawaban, memberikan dasar hukum apa yang terjadi di masanya begitu. Sehingga dalam sejarah Umar ini dikenal dengan keadilannya saat menjalankan pemerintahannya di segala bidang, termasuk dalam menentukan hukum di bidang fikih ini juga demikian. Jadi tidak asal hanya mengandalkan logika semata, tidak, tetapi tetap merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Oke, kita persingkat, selebihnya adalah setelah Umar bin Khattab lanjut kepada masa Utsman. Bagaimana fikih di masa Utsman? Utsman ini dalam penetapan hukumnya, Utsman lebih cenderung melihat Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi suatu permasalahan itu di mana ada pilihan, dan kemudian Nabi memilih yang paling mudah. Jadi beda dengan ini ya, dari sisi ketegasan, kerasnya antara Abu Bakar, Umar, Utsman ini agak beda. Jadi kalau masa Utsman ini agak kalem, artinya
ketika ada permasalahan yang muncul, itu Utsman lebih memilih mencari pilihan yang mudah begitu. Jadi pada masa Utsman ini ada ijtihad juga di bidang fikih, bahkan cenderung Utsman ini lebih cenderung mengikuti pendapat sahabat yang terdahulu. Jadi hanya ketika ada permasalahan langsung tidak mencari mencari jawabannya secara ijtihad sendiri, tidak, tetapi berkaca dari sahabat-sahabat Rasulullah yang sebelumnya. Jadi barangkali permasalahan itu mirip dengan apa yang terjadi di masa Abu Bakar, mirip yang terjadi di masa Umar begitu, sehingga cenderung Utsman dalam melakukan ijtihad itu melihat apa yang sudah dilakukan oleh para pendahulunya. Jadi kenapa demikian? Karena memang Utsman itu lebih fokus untuk ekspansi wilayah gitu. Jadi pada masa Utsman fikih kurang berkembang. Ketika saya ngomong kurang berkembang itu ketika dibandingkan di masa Abu Bakar dan Umar. Jadi pada waktu Utsman ini kondisi permasalahan keagamaan di umat Islam tidak begitu signifikan ada, tetapi kira-kira bisa diselesaikan dengan melihat keputusan hukum yang sudah ditetapkan oleh khalifah sebelumnya. Oleh karena itu pada masa Utsman ini beliau lebih fokus untuk perluasan wilayah atau untuk ekspansi wilayah kekuasaan Islam pada saat itu. Selain itu karena beliau juga termasuk orang yang terkenal lemah lembut, sehingga hukum yang beliau pegang itu ya memegang apa yang sudah ada begitu. Jadi kurang melakukan eksplorasi dalam bidang hukum, kira-kira begitu. Oke, selanjutnya adalah pada masa sahabat. Yang berikutnya adalah pada masa sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi ijtihad yang dilakukan oleh Ali ini juga dilakukan dengan sangat matang. Jadi banyak juga ijtihad yang dilakukan oleh Sayyidina Ali untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang terjadi pada saat itu. Monggo nanti dicari contoh-contoh konkretnya yang pernah dilakukan oleh Sayyidina Ali ini apa, sehingga itu menjadi fikih yang bisa dijadikan sebagai pegangan atau pedoman umat Islam saat itu hingga sekarang. Nah, Ali sebagaimana Abu Bakar juga menggunakan qiyas dalam penetapan hukumnya. Itu. Jadi setelah mengenal fikih dari rentetan yang sudah saya sampaikan tadi, dari para sahabat tadi ya, mulai dari Abu Bakar sampai Ali, setelah mengenal fikih sahabat dan bagaimana cara para sahabat ini melahirkan hukum terhadap permasalahan yang timbul, maka akan saya sampaikan beberapa kesimpulan yang menjadi karakteristik ya fikih para sahabat itu diantaranya apa. Jadi secara singkat tadi sudah saya sampaikan ada beberapa yang bisa kita simpulkan, maka mulai dari Abu Bakar paling tidak kita batasi dari sahabat Khulafaur Rasyidin, maka kita bisa simpulkan yang pertama adalah para sahabat itu dalam memutuskan hukum permasalahan yang muncul itu selalu berpegang pada Al-Quran dan hadis gitu. Tadi sudah kita singgung, itu pasti ya, jadi tidak mungkin hanya mendasar kepada logika semata. Kemudian yang kedua, jika memang permasalahan yang muncul itu tidak ditemukan jawabannya di dalam Al-Quran maupun hadis, maka dicarikan jawabannya melalui ijtihad dengan ilmu yang mereka miliki, dengan cara qiyas atau dengan cara ijma begitu. Kemudian yang ketiga, para sahabat ini menyelesaikan permasalahan itu per kasus, melihat per kasus, sehingga sepintas mereka menyelesaikan masalah dengan melihat per kasus, sehingga sepintas kita lihat ada kesan bahwasanya apa yang mereka putuskan ini beda dengan yang dilakukan oleh Rasulullah. Karena memang beda konteksnya, tentu jawabannya juga akan sedikit berbeda, bahkan berbeda begitu. Karena memang apa yang terjadi di masa sahabat itu memang ada yang memang belum pernah terjadi di masa Rasulullah. Kemudian yang terakhir, betapapun beliau itu sebagai seorang khalifah, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat ini tetap mendengarkan pendapat dari yang lain ya, pendapat dari orang lain, sehingga itu nanti bisa menjadi pijakan dalam memutuskan persoalan hukum. Setelah kita mengupas tuntas terkait dengan fikih periode di masa sahabat, berikutnya adalah periodisasi fikih berikutnya setelah sahabat adalah masa tabi'in ya. Jadi kalau kita bicara mengenai fikih tabi'in, itu adalah fikih yang berlaku sesudah masa sahabat. Di mana para tabi'in ini adalah mereka yang berguru kepada sahabat
sahabat yang dimaksud itu adalah umumnya mereka berasal dari Khulafaur Rasyidin. Jadi bagaimanapun juga yang namanya tabi'in itu kan orang-orang yang pernah ketemu dengan para sahabat. Nah, ini runtutannya seperti itu. Kalau yang disebut dengan sahabat itu adalah orang yang pernah hidup sezaman dan beriman dengan Rasulullah. Nah, sedangkan tabi'in itu adalah orang yang pernah hidup, ketemu dan mengimani apa yang dilakukan oleh para sahabat gitu. Oleh karena itu, ketika kita bicara mengenai fikih di masa tabi'in, tentu penguasaan fikih mereka tetap mengacu kepada integritas keilmuannya, meskipun nanti dalam tataran praktisnya apa yang dilakukan oleh para tabi'in ini mungkin ada yang berbeda, bahkan menyalahi dengan apa yang pernah diputuskan oleh sahabat. Ini bukan tanpa alasan, karena memang kondisi sosiokultur yang terjadi itu tentu apa yang terjadi di masa sahabat dengan di masa tabi'in ini ada perbedaan gitu, ada beda konteks begitu. Jadi bisa jadi sekilas kita melihat kok beda ya apa yang diputuskan oleh sahabat dan tabi'in. Nah, ini maka asbabun nuzul ya, asbabul wurud itu perlu gitu loh. Ini sebabnya apa? Permasalahan sekilas terkesan sama tetapi jawabannya bisa jadi berbeda begitu. Maka apa yang dilakukan oleh tabi'in itu karena memang untuk memenuhi tuntutan zaman, menyesuaikan dengan kondisi sosiokultur yang terjadi pada masa itu. Pada masa ini, di masa tabi'in ini ada beberapa ulama fikih yang kemudian populer di masanya. Nanti silahkan dicari di buku-buku fikih, ada Sa'id bin Musayyab, Urwah, dan lain sebagainya, nanti bisa dicari dalam buku-buku fikih. Nah, ini ada hal penting yang perlu dicatat. Jadi ada hal penting yang terjadi di masa tabi'in, sepeninggal para sahabat. Ini ada peristiwa yang cukup mencengangkan untuk sejarah di Islam ini, karena di masa tabi'in ini kemudian muncul fenomena yang namanya manipulasi hadis gitu. Jadi karena Rasulullah sudah wafat, sahabat sudah tidak ada. Jadi umat Islam ini semakin permasalahan yang dihadapi oleh tabi'in ini luar biasa. Jadi sudah ada banyak faktor kepentingan, bahkan nanti politik yang melatar belakangnya, sehingga menyebabkan masa tabi'in ini sudah sedemikian rupa wacana yang terjadi di masa itu. Maka perlu dicatat, di masa tabi'in ini pernah terjadi peristiwa yang namanya manipulasi hadis, yang dilakukan dengan cara manipulasi hadis dengan cara bagaimana? Yang pertama adalah ada di masa tabi'in ini pernah terjadi yang namanya pembuangan sebagian isi hadis dan menggantinya dengan kata-kata yang tidak jelas. Nah, ini semakin umat Islam sudah semakin gripis keimanannya. Karena Rasulullah sudah wafat, sahabat sudah tidak ada, maka kemudian ada yang mulai bermain-main dalam urusan agama. Di antaranya adalah ada yang membuang sebagian isi hadis dan menggantinya dengan kata-kata yang tidak jelas. Nah, inilah perlunya kita mengetahui hadis ini sahih atau tidak. Karena kita mengatakan ini hadis sahih, hasan, dhaif, itu kan nanti ada persyaratannya. Kemudian ada juga yang di masa tabi'in ini membuang seluruh isi cerita tentang sahabat, dihilangkan dari jejak sejarah gitu. Ada yang mohon maaf tanda kutip tabi'in itu ada yang nakal juga gitu. Jadi membuang seluruh isi cerita tentang sahabat. Kemudian ada juga yang mengdoifkan, melemahkan hadis-hadis yang mengurangi kehormatan penguasa atau karena faktor politik ya. Jadi biasanya bertentangan dengan penguasa pada saat itu, sehingga mendoifkan hadis-hadis yang mengurangi kehormatan seorang penguasa. Ini syarat dengan kepentingan politik juga begitu. Kemudian di masa tabi'in ini juga ada yang melakukan pelarangan untuk menuliskan hadis Nabi. Kemudian ada yang membuang sebagian isi hadis tanpa menyebutkan petunjuk atau alasannya. Dan ada juga memberi makna lain atau takwil dari hadis yang ada. Jadi luar biasa fenomena yang terjadi pada masa tabi'in ini. Kalau kita baca sekilas, peristiwa yang terjadi di masa tabi'in ini semakin jauh apa yang pernah diajarkan oleh Rasulullah Muhammad dengan para sahabat. Nah, secara umum terjadinya manipulasi hadis di masa tabi'in ini tujuannya adalah untuk membela para penguasa.
Dengan demikian rakyat akan mendukung penguasa. Artinya begini loh, ketika bukan hanya sekarang gitu, dulu pun juga ternyata sudah ada manipulasi seperti ini. Jadi ketika urusan politik itu sudah menjamah, menunggangi masalah agama, ini ruwet jadinya. Ternyata di masa Tabi ini sudah mulai indikasi-indikasi semacam ini sudah terjadi. Maka sekarang pun kalau ternyata seorang ulama itu kemudian mencampur adukkan antara urusan agama ditunggangi dengan politik atau sebaliknya, maka hasilnya adalah tidak baik begitu. Ya, jadi ternyata mereka berani memanipulasi hadis itu semata-mata hanya untuk mencari dukungan penguasa atau untuk menjatuhkan lawan. Jadi fikih masa ini juga fikih di masa Tabi ini adalah cenderung dengan khalifah. Artinya sebagian kasus terdapat campur tangan khalifah, di mana penguasa itu dapat menggunakan haknya untuk mempengaruhi keputusan hakim atau menetapkan hukumnya sendiri. Coba nanti kalau panjenengan belajar mata kuliah ilmu tauhid, nanti akan muncul beberapa kelompok-kelompok keagamaan di mana ada kelompok tertentu yang ternyata urusan keagamaan itu ternyata dikeluarkan hukumnya semata-mata untuk menunjang kekuasaannya. Nah, ini yang kemudian perlu dicatat baik-baik ya. Jadi artinya ketika, sekali lagi saya ulangi, ketika agama ditunggangi agama ditunggangi oleh kepentingan politik, ini jadinya akan merusak citra agama itu sendiri. Bahkan kemudian mereka berani menjual agama untuk hal-hal semacam itu. Maka kondisi di periode fikih di masa Tabi ini ada sebagian sejarawan yang menyebut dengan fikih penguasa, karena memang ada beberapa kepentingan di sana untuk membela kekuasaannya sehingga sampai berani mengutak-atik masalah urusan agama. Kira-kira begitu. Nanti silahkan dibaca di dalam literatur terkait dengan sejarah fikih di masa Tabi ini. Baik, kalau kita bicara sejarah sebetulnya membutuhkan durasi yang cukup panjang. Maka di sini saya juga ngomongnya agak saya batasi begitu karena memang kita bicara durasi ya. Maka nanti silahkan banyak membaca begitu. Selanjutnya ketika masa Rasul sudah, sahabat sudah, tabiin sudah, maka saya kerucutkan lagi, kita bicara mengenai periode fikih ya, periodisasi fikih di masa madhab ya. Bahwasanya fikih di masa madhab ini ada 4 madhab yang masyhur kala itu, sebagaimana yang barangkali saudara mahasiswa kenal, itu ada madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahkan Ja'fari begitu. Mereka disebut sebagai seorang mujtahid. Kehebatan mereka dalam memahami dan mengambil hukum atau istimbat hukum dari Al-Quran dan hadis membuat fikih ya, dunia fikih pada saat itu mengalami perkembangan yang cukup signifikan, cukup menakjubkan. Jadi keempat madhab ini, mulai dari madhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki ini, dalam menetapkan hukum, dalam istimbat hukumnya ini beda-beda begitu. Hal ini karena perbedaan cara pengambilan dan metode yang digunakan dalam istimbat hukum, sehingga kondisi ini melahirkan beberapa pendapat fikih dalam satu masalah. Jadi satu permasalahan yang muncul itu bisa dijawab dengan berbeda oleh keempat madhab ini. Nah, ini tentu karena memang dilatar belakangi oleh background, oleh sosiokultur geografis dari sang ulama itu sendiri. Nanti secara tuntas persoalan terkait fikih madhab ini akan dikupas dalam sebuah makalah tertentu oleh teman-teman semua dalam makalah. Nanti silahkan digagas secara tuntas ya, bagaimana fikih tiap madhab ini muncul, contoh konkretnya seperti apa, bagaimana pengambilan istimbat hukum oleh para ulama madhab ini. Yang perlu digarisbawahi pada fikih masa madhab ini adalah masa di mana fikih ini mengalami perkembangan yang luar biasa, mengingat kemahiran para ulama madhab kita dalam mengambil hukum yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Oke, itu sekilas, nanti akan dikupas tuntas dalam bab tersendiri. Berikutnya adalah, kalau tadi saya katakan fikih masa madhab itu kan mengalami kemajuan yang cukup menakjubkan. Nah, berikutnya adalah fikih masa kemunduran. Jadi kalau tadi meningkat kemudian mundur gitu ya, mengalami kemunduran karena adanya dominasi barat.
setelah terjadi pengagungan pada madhab-madhab oleh pengikutnya masing-masing. Kalau tadi kan masa madhab itu pada akhirnya kan banyak umat Islam yang mengagungkan pendapat para madhab. Oh, ini pendapatnya Syafi'i, oh ini pendapatnya Malik, dan seterusnya. Karena sudah kadung menikmati hasil istihad para ulama madhab, mereka terlena, tidak melakukan pengkajian-pengkajian hukum yang seharusnya terus digali untuk menjawab segala persoalan. Jadi mereka lebih kepada taklid apa yang sudah diputuskan oleh imam madhab begitu. Jadi setelah terjadi pengagungan pada madhab oleh pengikutnya masing-masing, gitu ya. Jadi Syafi'i punya pengikut, Maliki punya pengikut, dan seterusnya. Selama beberapa dasawarsa, maka sejarah memberitakan bahwa saat itu umat Islam seperti orang yang sakit. Artinya apa? Tidak terjadi perubahan atau peningkatan dalam ilmu fikih. Jadi perkembangan fikih pada saat itu bisa dibilang mandek. Mandeknya kenapa? Karena mereka sudah, dalam tanda kutip, umat Islam pada waktu itu malas gitu. Sudahlah, kita berkaca saja pada apa yang sudah diputuskan oleh imam madhab kita. Apa yang diputuskan Syafi'i, Maliki, Hambali begitu. Jadi gregetnya umat Islam pada saat itu untuk menggali hukum yang merujuk kepada Al-Quran hadis itu mengalami kemunduran. Jadi bisa dibilang melempem begitu. Hal ini terjadi karena fanatisme madhab yang berlebihan. Ya, jadi fanatik, sudahlah, kita nggak usah beristihad lagi, cukup mengacu kepada apa yang diputuskan oleh para imam madhab begitu. Bahkan menurut mereka para mustahid ini sudah didahulukan dari Al-Quran dan Sunnah. Bahkan karena pengagungan yang luar biasa kepada imam madhab mereka terkadang malah lupa kalau dasar hukum, sumber hukumnya umat Islam itu Al-Quran dan hadis. Karena sudah mereka termakan produk hukum berupa fikih madhab tadi. Jadi kalau apa-apa itu rujukannya langsung hasil fikih jadi yang sudah ditelurkan oleh para imam madhab, dan mereka seolah terkesan itu melupakan dasar hukum yang utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Jadi konsekuensinya dari sikap ini adalah pengagungan madhab yang cukup hebat, sehingga menyebabkan umat Islam pada saat itu tidak berpikir atau menggali lagi hukum yang merujuk kepada Al-Quran dan hadis. Padahal di awal sudah kita sampaikan, Al-Quran itu meskipun sifatnya statis, tetapi bagaimana Al-Quran ini tetap harus hidup di zamannya begitu. Baik, setelah terjadi pengagungan madhab, berikutnya adalah fikih masa kebangkitan Islam. Kalau tadi pada saat pengagungan mengalami kemunduran tadi karena memang umat Islam menjadi stagnan, mandek begitu, maka berikutnya adalah ternyata umat Islam juga mengalami kebangkitan juga, fikih masa kebangkitan Islam, di mana para ahli dan fuqaha masa itu melihat umat Islam semakin tertinggal karena umat Islam pada saat itu vakum, tidak mau berpikir dalam hal urusan fikih gitu. Jadi tetapi kemudian umat Islam mulai sadar bahwa pembaharuan dalam Islam itu harus dilakukan gitu loh. Karena memang permasalahan umat Islam terus berkembang. Karena tanpa pembaharuan dalam Islam akan berjalan di tempat. Islam akan hanya stagnan gitu, berjalan di tempat, dan ini membuat Islam akan semakin mundur gitu. Jadi para pembaharu di masa ini tertuju pada pembentukan gerakan nasionalisme kebangsaan. Hal ini tidak terlepas dari adanya belenggu sejumlah negara muslim dari penjajahan asing, di mana semuanya ingin melepaskan diri. Sehingga ciri umum masa kebangkitan ini, di mana periode fikih masa ini adalah dengan semboyan dibukanya kembali pintu istihad gitu. Kalau di masa madhab tadi itu semangat istihad itu begitu menggelora, kemudian setelah itu melempem, tertutup, maka di masa ini adalah bangkit kembali gairah untuk menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Maka di masa ini banyak para pembaharu di dalam fikih seperti Rasyid Ridho dan seterusnya, itu monggo nanti dibaca kembali ya. Di masa kebangkitan Islam itu banyak muncul para fuqaha yang berhasil membangkitkan gairah kembali dalam bidang fikih. Kemudian yang terakhir dari sekian periodisasi fikih tadi adalah fikih masa modern. Modern itu ya hingga sekarang ini ya. Jadi perkembangan fikih pada masa modern ini sangat dituntut oleh kemajuan zaman yang kian berkembang. Artinya
umat Islam itu harus membuat fikih itu sedemikian praktis dan dinamis dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis, namun isi dan coraknya harus dikemas dalam kemasan zaman modern ya. Jadi mau tidak mau memang sekali lagi itu tadi. Maka kalau kita belajar pada kaidah usul fikih ya, taghayyurul ahkam bi taghayyuril azman wal amkan. Sebetulnya hukum itu nanti bisa berubah seiring berkembangnya tempat dan waktu. Artinya berubah di sini bukan berarti Islam itu pelin-plan, tetapi Islam itu dinamis itu tadi loh ya, menyesuaikan kondisi sosiokultur yang terjadi pada masanya. Inilah yang harus mampu dilakukan oleh seorang fakih modern ya di era modern, sehingga fikih ini dapat dengan mudah direalisasikan dalam masyarakat yang menginginkannya. Jadi Islam itu bisa diterima oleh semua kalangan, semua tempat, dan semua waktu. Begitu. Kalau zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda, tentu penanganannya juga harus berbeda. Jadi kemajuan peradaban manusia pada zaman modern ini mau tidak mau membuat fikih harus menampung setiap perubahan. Jadi kemajuan tersebut tidak terlepas dari perkembangan sosiokultur, budaya manusia di setiap zamannya. Sehingga pada zaman modern ini, fikih Islam itu harus diformat dengan format yang baru di berbagai bidang. Maka sebetulnya yang namanya fikih itu terus berkembang dan akan mengalami perubahan bahkan perkembangan hingga kiamat nanti. Karena memang permasalahan umat Islam semakin berkembang dan di awal sudah kita sampaikan tetap harus merujuk kepada nas, dan nas itu harus bagaimana caranya nas ini ruhnya selalu hidup begitu. Dengan kita menghidupkan nas-nas itu melalui ruh dalam istihad ini, maka nanti bagaimana Al-Quran dan hadis ini tetap relevan di masanya begitu. Kira-kira itu saya pikir saya cukup ya untuk penyampaian terkait dengan fikih sejarah terkait dengan fikih, kemudian dibagi menjadi beberapa periodisasi. Silahkan dibaca secara runut dalam buku-buku fikih ya terkait dengan sejarahnya, agar supaya teman-teman mahasiswa tidak lagi menjas ya tahu betul lah ya. Dengan mengetahui sejarah maka nanti kita tahu duduk perkaranya fikih ini bagaimana pentingnya dalam jurisprudensi hukum Islam. Kira-kira itu mudah-mudahan bermanfaat dan bisa difahami. Jika ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di dalam kolom komentar. Terima kasih. Kita akhiri dengan baca tahmid bersama. Alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.